Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang jamaah Jumatan yang berbahagia dan juga yang sangat-sangat saya berkati dan juga Allah berkati. Selamat datang di majelis kali ini di mana kita akan merayakan imbangnya Indonesia melawan negara yang sangat kita kunjungi semua warga Indonesia setiap tahunnya, itu Arab Saudi. Satu sama. Boleh kita bilang alhamdulillah bersama-sama? Alhamdulillah. Puji Tuhan. Juga. Biar merangkul semua dong. Beda server emang ini, beda server. Paus kan, ada paus. Betul. Ya kan. Wah, luar biasa, ini historic draw. Historic draw. Pertama kali imbang. Ya, membuat bahkan Aun juga turun ke sini lagi nih, luar biasa ya. Karena udah tergugah juga ingin mengabarkan kabar bahagia ini. Tapi jamaah di Arab Saudi kayaknya selusuh. Nggak di Indonesia doang ya? Iya ya. Iya bener sih. Harusnya sih. Iya, tapi Wah Haji luar biasa ini Wah Haji. Wah Haji Orat Mangwen. Orat Mangwen. Si Reza komennya kayak kita lihat nih Ragnar Mangwen seperti Donyal Malen. Iya, gue denger Reza Donyal Malen bro. Gue bayangin Malen kayak apa rambutnya. Oh iya, gue inget. Tapi ini luar biasa. Maksudnya gue nge-tweet juga, Tio juga gue lihat tweetnya. Maksudnya oh timnas jago begini nih. Ini siapa gini sih? Itu maksud gue kayak bisa nonton timnas sambil ngebatin, kayak bisa dah. Iya, gue yakin bro. Itu harusnya kita mah bisa 3 gol itu, iya ya. Itu juga di flag ya Uni. Iya, tapi ya Arab Saudi juga gungho sih terakhir. Gungho. Sudah gungho sih. Ada peluang sih 2-3 terakhir tuh. Terakhir tuh. Tapi Kalau enggak. Bikul lama bisa ya. tuh. Maaf nih, maaf. Silakan lanjutin. Lanjut aja. Iya lanjut aja ya. Ya gitu. Jadi yang kita lawan adalah tim yang mengalahkan Argentina. Yang golinnya ditepis penaltinya sama Martin Paes. Itu golin ke Argentina. Iya itu Al-Dawsari ya? Salem Al-Dawsari. Wah dia main kurang di Al-Hilal. bertaubat ya. Soalnya dosa. Gila. Dosari. Itu beda Arabnya juga nulisnya. Bukan dosa. Dosa Republik Indonesia itu. Salah. Orang kaitinnya Paus ya kan. Maksudnya Paus kan di GBK. Mungkin berkatnya nyampe ya kan. Oh lawan Australia berkatnya bisa nih. Paus tuh mungkin buat next lawan Australia berarti. Oh Kan iya stadionnya udah iya. terberkati. Bener. Terberkati. Mancini aja pelatih juara Euro. Iya. King Indonesia bos. Ternyata berdampak ya. Abis yang apa kemarin menang FM ya. Nah, FM. Juara Terus dunia. juga beberapa pemain kan umroh juga tuh. Oh iya. Siapa sih? Semuanya, Ya, hampir semuanya yang, yang muslim. yang muslim, yang Tapi muslim. yang cukur botak kayaknya Orat Mangun doang. Ragnar sama Sananta gue liat postingan itu. Sananta juga cukur Maksudnya botak. enggak bukan maksudnya umroh kan? Iya. Yang murah banyak yang murah. Ya berarti ihramnya yang lain tuh cuman sekedar yang ini doang, potong rambut Cuma doang. potong tik gitu doang paling. Iya. Oh, ya nggak apa-apa ya. Yang penting niat baiknya ya. Tuh. Niat baik. Tapi gimana nih soal 1 poin dari Jeddah ini main tandang, terus juga poin pertama di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dan juga si Virzi kemarin nge-tweet ya, gue lihat kayak ini tim Asia Tenggara pertama yang ngeraih poin paling cepet. Kalau nggak salah Thailand tuh di game kelima Di game baru bisa kelima. dapat imbang lawan Australia. Indonesia langsung. Beda kelas bro. Parah bro. Berarti 1 poin pertama langsung ya di kandang lawan lagi. Iya dan maksudnya gagah berani sejak awal Gue sih, gue kagetnya secara game tuh Indonesia satu berani ngepres gitu, ngepres balik lebih tepatnya. Ketika ditekan sama Arab Saudi berani keluar, Iya. berani ngepres balik. Ini karena kan sebenarnya Indonesia itu kalau lawan negara-negara Timur Tengah tuh salah satu yang sulit ya gitu ya. Karena kan kita pernah kalah 10-0 lawan Bahrain, terus juga Itu timnas mana itu? timnas Indonesia itu kan. B ya betul ya. Yang lagi ini kan lagi Lah itu waktu itu lagi dualisme. Lagi dualisme. Terus juga pengalamannya nggak bagus lah. Iya. Waktu lawan Arab Saudi di Piala Asia 2007 juga gitu kan. Kita tuh di posisi oke lah gitu waktu Eli Aibo yang golin tuh. Momentumnya dapat waktu itu Momentumnya ya. dapat, cuman kan juga ya intinya karena memang superioritas fisiknya negara-negara Timur Tengah kan ya beda dengan kita orang Asia Tenggara kan. Iya. Makanya ketika kemarin yang dipertontonkan oleh Jay Izzaz dan kawan-kawan, gue rasa tuh emang level yang beda banget aja gitu, yang kayaknya gak usah jauh-jauh 10 tahun ya, 5 tahun lalu gue belum melihat Indonesia di tahapan itu gitu, dan sekarang tuh ya sebelum pandemi itu kayaknya gak gini kan, di Piala AFF 2020 deh gak gini kan kita mainnya, tapi sekarang tuh udah wah banget gitu menurut gue, yang ya harus diakui dan harus disyukuri ya, poin bisa dapat poin di tim sekelas Arab Saudi yang emang sering main di World Cup. Terus juga Asia ya juga. salah satu powerhouse-nya negara Asia, makanya memang ya bisa curi poin di Jeddah tuh ya inilah achievement lah.
Iya, selain kebobolan yang di flag itu sebenarnya babak pertama oke banget sih menurut gue ya. Mainnya juga cair, depannya juga, dan berapa kali emang strike sama Ragnar Witan gitu juga bantu turun juga gitu kan, biar di tengahnya bisa lebih tebel. Wah, dan strike juga gue lihat nih dia kalau nutupin bola bagus banget ya, nahan gini ya. Ada perbedaan dari strike kalau lihat ketika kan orang dia bilang Elak Lamer ya, orang bilang Elak Lamer. Tapi kemarin dia menunjukkan bahwa fisiknya berkembang lah, karena kan dia juga punya target untuk main di tim utama klub ya kan. Maksud gua kalau lo ya misalnya pas ketika dia masuk, ini orang bocil banget dah. Lo bisa nih ngelawan pemain-pemain yang badannya besar-besar back-backnya. Maksud gue agak riskan ya. Tapi ternyata kemarin menunjukkan bahwa kelasnya seperti. Tapi yang satu yang gue sorot, mungkin nggak tahu kalian setuju apa enggak, first touch pemain Indonesia tuh berantakan banget. Apa karena grogi atau apa? Apalagi pas babak kedua mungkin karena udah kecapean kali ya. Intensitas tinggi, excitement, terus kecapean. First touch yang di babak kedua ketika itu gue bilang kan, ini harusnya Indonesia harusnya gue yakin bisa nyetak 1 gol lagi. Karena Arab ketika udah 1-1, apalagi pas sudah menit 50 ke atas gunghonya. Itu nyisain 2-3 pemain doang, dibilang di counter attack berantakan, tapi sangat FM ya Anda. Sangat FM sekali memang, karena kita bisa juara dunia. Tapi ketika kita menyerang, salah satu yang gak efektif adalah ketika si strike dapat bola, dia tuh sepertinya tidak scanning di kiri belakang, karena sering banget Orat Mangun nih, Waji nih set berdiri bebas di belakangnya dia. Mungkin dia lupa botak nih, jangan Arab kali ya. Pemain lupa dia ternyata salah udah potong rambut. Tapi 1 poin proud, di mana berapa tahun lalu kita ngelihat timnas kita aja ngos-ngosan lawan Thailand, Vietnam, Malaysia, bahkan Singapura kita ditai-tai sama Singapura gitu di Piala AFF. Sekarang lawan kita Arab Saudi. Beda kelas bos. Mohon maaf nih teman-teman gue di Thailand, Vietnam sama Singapura, Malaysia, sorry banget nih, level kalian AFF aja. Waduh, nggak diajak ya? Nggak diajak duduk bareng ya. Kita kan sama Australia, sama Jepang, sama apalagi Bahrain, iya kan. Tapi lu setuju kan? Ini kan formasi 3 back, 3-4-3 ya? 3-4-3. Witan sama Rizky Ridho kan main, pas kita main Rizky Ridho main di Persija, maksudnya skemanya 3-4-3 kan. Jadi kayak adjustmentnya terlalu nggak biasa aja buat mereka, bukan sesuatu yang berbeda kan? Sebenarnya iya, jadi gak ribet buat mereka berdua, karena mainnya kan gak jauh beda ya antara mereka main di klub dengan di timnas. Karena sebenarnya kan idealnya gitu ya, antara klub sama timnas sinkron gitu loh. Sebenarnya gak harus formasi, tapi dari cara main. Kayak waktu Spanyol juara dunia tuh kan, timnas Spanyol ini juara dunia 2010 ya. Timnas Spanyol dengan Barca tuh nggak jauh beda gitu loh cara mainnya gitu. Ini kan juga jadinya enak. Juventus juga waktu Italinya juga lagi bagus tuh ya, mereka juga connect lah cara mainnya. Karena idealnya tuh memang di klub domestik, terutama klub domestik dengan timnas tuh connect. Cuman kita juga bisa lihat ya, Witan sama Ridho tuh kan jadi pemain lokal dan tanda kutip yang bisa main di tim yang sekarang gitu. Main di maksudnya pemain Liga 1 yang bisa main di tim sekarang, di mana isinya tuh banyak kan diaspora yang main di luar gitu. Indonesia kan. Jadi ya menurut gua keberadaan Witan sama Ridho itu menunjukkan ya kelasnya mereka emang beda juga gitu. Karena dan kayak kepake lah bahasa gampangnya ya. Karena Witan juga harus diakui defensive worknya bagus banget. Ridho juga ya harus diakui dia kan kayaknya tipe back yang beda banget dengan kita lihat zaman dulu ya, Kalis Yulianto, Maman Abdurrahman. Kayaknya Ridho tuh ya emang beda breed aja gitu. Dia membaca pertandingan ritme dengan baik. Gitu. Berapa kali dia bagus. Berapa kali kalau misalnya si Arab set play semuanya coba pakai Ridho, mantap. Ya benar. Makanya emang ya yang tim yang kemarin tuh mungkin puzzle-nya belum lengkap padahal ya. Katanya kan ada beberapa pemain lagi. 2 lagi ya? Ada 2 lagi kan. Hilgers, Patrick Kluivert. Iya. Jadi ya gue rasa sebenarnya kita juga di apa ya, di dalam masih inilah masih banyak yang masih potensi yang belum bisa kelihatan dari timnas sekarang gitu. Cuman STI itu menurut gua taktiknya sih udah jitu sih. Terutama pergantian pemain. Nih pergantian pemain kenapa dipuji, karena sebenarnya Indonesia tuh mainnya tuh ngikutin pemain Arab Saudi banget gitu. Lo lihat Rafael Struijk terus juga penyerang di depan tuh sebenarnya nggak ngendok, tapi sering turun ke belakang gitu. Sering ke area yang wide juga, tergantung main bola di mana. Jadi Arab Saudi tuh nggak leluasa mainin bola dari sisi ke sisi. Nah ini jadi kunci permainan Indonesia. Kenapa? Karena permainan kayak gini tuh menguras stamina banget. Makanya permainan kendor di babak 2 dan pergantian pemain tuh jadi kunci, karena ya bisa fresh leg lagi gitu buat Indonesia. Makanya kan pergantian pemain tuh mana sih? Gua nulis di sini. Haye Marcelino, Witan Patiyama, Wos ganti Asnawi, Ivar ganti Egy, terakhir Ferrari ganti Rizky Ridho. Itu semuanya ya berdampak. Karena sebenarnya permainan Indonesia itu mengandalkan stamina banget untuk terus
ngikutin permainan Arab Saudi. Makanya kan skemanya kan serangan balik sebenarnya. Dan banyak peluang tercipta di menit akhir. Kenapa? Tadi kalau kata Tio, ya karena Arab Saudi menganggap Indonesia itu lawan yang bisa dikalahkan. Betul. Iya benar, terutama di menit terakhir. Jadi Hey Roberto. mereka nyerang. Mancini. Mereka nyerang dapat serangan balik. Nah, teman ini sebenarnya yang perlu disorotin juga adalah negatifnya Indonesia yang masih sama kayak yang kita omongin kemarin-kemarin soal finishing dan Yes. decision making. Itu Salah. menit-menit terakhir bisa unggul kalau misalkan Egy nggak salah umpan Ya. gitu. Yang kayak gitu-gitu yang Apa terjadi. kemarin si Reza sama Adi bilang Egy mencari Opsi tersulit. opsi tersulit Dari dalam yang ada mengumpan. banyak Ada ada sih. dua kan. Tapi maksud gue ya di tengah intensitas seperti itu sih pemikiran langsung cepet pek gitu. Sama yang kayak yang Jadi lihat ke sana, Iya, dia yang- mukanya ke sana yang kan. si streak umpan ke Orat Mangun tapi boleh terlalu pelan itu padahal kalau pas Agak banget pas. 2-1 Bang 3 poin Karena kita kan pulang. itu Sama juga. ada yang nendang tapi dia nahan. Geser dikit Iya. pala Iya. kan harusnya dihajar. Itu kan alasannya kenapa kemudian Sintayong datengin Yom Ki-hun kan. Itu kan sebenarnya attack coach dia kan. Karena dia juga bikin statement juga gitu. Ya penyerang Indonesia ini gak apa ya? Bukan kurang finisher. klinis terus kalau udah pegang bola yang kata lu tadi bingung mau ngapain gitu. Sama ini yang kenapa yang tadi ngomongin streak di awal si pelatih Vitas bilang Wayne Indonesia ternyata punya power yang begitu besar tapi nggak tahu cara Dia mau ngapainnya mengeluarkannya. gimana gitu. Itu juga gua rasa memang kalau kita lihat dari semenjak Sintayong nanganin kan yang jadi masalah tuh kan ada banyak lah. Cuman kalau misalnya kita lihat masalah yang paling konstan dari timnya STY adalah soal klinis ya. Klinis itu bukan berarti tim lu nggak bisa nyetak gol, tapi tim lu tidak bisa memaksimalkan peluang dengan maksimal gitu. Makanya mungkin teman-teman juga sering ingat ada beberapa pertandingan kita tuh bisa nih ya kayak masuk lawan Arab ini. Sebenarnya bisa, cuman karena kitanya kurang klinis, ya jadinya kurang. Cuman kan memang yang namanya ngebentuk tim tuh nggak bisa. Kita besok gak kayak Mas Opik main FM di World Cup gitu. Besok di game selanjutnya langsung dibenerin nggak gitu. Tapi gitu. sampai kapan misalnya gue inget pembicaraan efek negatif ini tuh ya berulang terus gitu. Nih gue yakin lawan Australia juga hari Selasa juga kita bakal ngomongin kayak gini. Kurang klinis gitu. Iya. Nggak, maksudnya butuh sampai kapan gitu kalau butuh proses. Karena kan Yom Ki-hunnya baru didatengin. Jadi gua rasa ya tentu kan dia ngelatih, maksudnya sebagai pelatih attack, gak mungkin dia tiba-tiba wah langsung ada hasilnya gitu. Gua sih melihat di tahun ini pasti ada hasilnya, tapi ya namanya lu nge-coach orang kan gak mungkin besoknya dia jadi jago langsung gitu. Ada Mungkin Babang bisa Jens Raven. Iya. Jens Raven. Sabar dulu. Yang Apa kita- manggil Raven yang kita udah wawancara. Iya, Dia bilang, tinggal naik. dia. Surabaya is good. The food is good. Wah, Dia udah sampai bisa. nangis tuh, udah haru banget. Tapi ya itu Indonesia. jadi bercandaan orang nih timnas utamanya aja krisis striker. Iya, kan ada emang di dunia banyak krisis striker loh. Iya, maksudnya Di Belandanya dunia. juga krisis striker. Iya, emang Timnas susah pusatnya maksudnya. Iya, Gatpo kan kemarin kan. Jadi Gatpo Malen. apalagi kita ya. Apa kita? Kalau Kita kan makanya. nerima ini kan apa? Barang secondan. iya, tapi bukan barang second tapi yang memang bagus tapi belum masuk tim Iya. standarnya itu kali. Itu, Tapi masuk di kita luar biasa. Bagus. Ya harap aja CM jadi striker. Ini kan sebenarnya Kalau kalau Kano. Kano. Nah, itu Kano main juga. di Al Hilal. kan lu bayangin kayak apa namanya kayak Sintayong tuh kayak main FM zaman dulu gitu loh, yang kayak lu misalnya kayak main FM, lu dapet tim seadanya, ya misalnya Ya, lu mesti betul. nge-build semuanya. Tapi perkembangannya bagus banget sih, misalnya dari 20 isinya ya lu pemain muda yang sekarang jadi ini semua, walaupun sekarang nggak masuk starting 11 tapi ada di bench semuanya, tapi mereka udah main dari pandemi ya yang di Ya, Singapura itu di kan yang Singapura. arahannya takul bagus banget. Jadi Lawan kayak- Malaysia ya? lawan Malaysia Singapura, jadi maksud gue emang ya udahlah bisa lah Iya. nih, bisa. Kemarin gue juga ngerasa gini kan si Hai sama Ivar bareng tuh main ya. Dan memang mereka tuh bisa banget diandelin kalau buat bola-bola direct langsung terutama untuk counter ya karena range passing bagus, passing jauhnya bagus gitu. Kayak Merino yang masih cedera di Arsenal. Kalau mau ngaitin tim saya. Tapi itu makanya dilihat dan kemarin juga pertanyaan kan soal Lino nggak ada ya. Tapi itu penting banget yang tadi lu bilang juga yang kita bahas karena level of fitness tuh ngaruh banget, fitness level ya. Karena terutama midfield. Kita nih kan kalau Arab bola geser semua bang. Geser semua. Bener-bener Emang itu gitu. taktiknya kayak gitu. Iya ini yang. Tapi bikin bolong di situ. Iya benar. Ini struktur sistem yang memang sebenarnya membuat kita bisa tadi ngimbangin pressingnya mereka juga gitu. Bisa ngelakuin counter juga. Kalau klinis juga ada beberapa peluang banyak gitu. Nah makanya ada substitution. Sampai 3 ya 4 di tengah ya kalau yang nggak di salah tengah itu ya, kan 3. tengahnya kan yang diganti kan gitu karena emang
mereka sangat terkuras di babak pertama gitu dan sebenarnya kalau nggak ada deflect itu ya ibaratnya itu bakal perfect banget 1-0 itu bakal perfect banget karena itu udah injury time aja kan ibaratnya mungkin hilang fokus sedikit. Iya dan itu deflect juga gitu kan dan beberapa juga tadi lu bilang di babak kedua Ridho main bagus juga tapi ada sempat ada miskom makanya si Jaya kan nyamperin gitu kan langsung kan gitu Abang Jayadi ada yang si jadi kapten langsung yang si Martin Paes juga apa namanya yang salah umpan tuh yang kejai tapi bolanya malah ke Arab tuh kayak elah kenapa sih dan ada juga ini kan yang perlu kita sorot juga ya ketika pertahanannya lepas ada Bang Martin Neuer Paes ini abang-abangan gawang penalti satu hal tapi yang one on one gila menurut gua parah cuy itu udah gitu sih kalau penalti kan kayak udah biasa lah one on one Messi aja ditahan sama itu dia Bang Messi aja kena Bang Messi Martin Paes MP M-nya Messi P-nya penalti itu Martin Vincent Paes makasih ya neneknya Martin Paes dari Kediri terima kasih untuk kehadiran di dunia membuat Martin Paes ya itu karena jalur nenek kan betul nenek gitu tapi gimana Paes lu setuju nggak maksudnya man of the match karena ada yang bilang di Twitter katanya dia baru kerja menit 70-80 bang itu udah jadi man of the kerja match dari bang. mana dari menit pertama udah kerja bang Terutama crossing ya maksudnya apalagi gue ingat tadi kan Aun bilang soal Arab 2007 itu gol kemenangan Arab crossing dari free kick bang. Betul. Maksudnya crossing tuh susah kiper-kiper kita bisa untuk ragu gitu ya. Dan bahkan kiper dunia juga banyak yang Onan aja kalau ke situ. Maksud gue ke situ memang. Nah, ke crossing nggak semua kiper bisa jeli. Dia beberapa kali membuat bola susah jadi gampang di tangan dia gitu. Emang kelasnya beda sih dari kiper-kiper yang pernah membela Indonesia ya. Dari dulu sama yang tepis di bawah tuh nggak lo yang pojok bawah tuh. Itu tepisannya gila sih. Ke pemain Arab lagi sih sebenarnya. Sebenarnya harusnya dia bisa corner, cuman gak masalah dia bener-bener pemain bagus sih untuk FYI next itu ada goalkeeping coach. Nah, info. Coach. Iya. Jadi positioningnya bagus banget. Dan sama yang gue suka itu mentalnya. Makanya dia kan namanya dingin kan, Paes gitu kan. Hah? Goblok anjing. Jadi mentalnya tuh Paes itu pepes bahasa Sunda. Lo lihat semua orang Sunda di sini. Pas lihat penalti, ngadepin penalti, pas nerima bola di belakang, mau build up. Kelihatan gitu ini tampangnya nih tampang pede gitu, tampang dingin pede gitu. Dan gue suka kiper kayak gitu. Jadi tanpa ada penalti pun dia spesial karena dia positioningnya oke banget. Menurut gue sih itu dia penalti ngetes ilmu aja sebenarnya. Sebenarnya sengaja ngasih ya. Aja biar. Adu mekanik bang. Adu mekanik aja gitu. Mas maksudnya Martinez nggak bisa nih dengan tendangan dia. Tapi itu proses Emi Martinez gue bisa gitu. Proses penalti itu menurut gue bukan salah Paes ya. Ya, tapi salah Jay betul. Soalnya kan Jay kan minta bola dekat kan, minta bola dekat maksudnya mau build up kan. Dia balikin lagi ke Paes. Paes kan gak sih. Makanya pas ditepis kan sampai dipeluk banget tuh. Makasih bang, hampir gue diserang netizen bang gitu. Tapi bener kata Dex. Gue sih merasa gue ngalamin kayaknya maksudnya dari Om Hendro Kartiko gitu ya. Sebagai kiper timnas, Om Hendro, Bang Markus, terus sempat ada Ferry, Genry Pitoy, waktu Piala Asia, Kurnia Mega, Andri Tani dan lain-lain. Ya harus diakui Paes tuh ya beda banget lah. Apalagi gue ngerasa bahkan kalau nge-compare di level Asia Tenggara juga kayaknya beda banget. Ya gue pernah lihat Hasan Suni. Ya Hasan Suni tuh wah banget. Itu Hasan Suni dijulukin New Year-nya Singapura bahkan. Gue lihat Hasan Suni, Lionel Lewis ya. mungkin yang gue lihat Etheridge juga. Di otak gue Lennox Lewis tuh. Ada Lionel Lewis jago banget di Singapura. Itu zaman Agung Kasmir ya. Agung Kasmir. Bennett kan, Bennett, Bayhaki. Gue ngelihat Paes tuh kayak pas pertama gue lihat Lionel Lewis emang kelasnya beda aja gitu, tinggi terus ya emang handlingnya bagus banget. Cuman ini kayaknya gue belum pernah lihat. Waktu lihat Kosin pertama juga gitu juga kayaknya. Maksudnya acep gitu ya. Iya gitu. Kiper yang gitu. levelnya beda aja gitu. Kita tuh kan biasanya disuguhin di level ini gitu. Ya Paes tuh di atasnya gitu. Nih ada kiper yang bisa ngasih efek ketika dia hadir doang gitu. Nah, Paes tuh bisa kayak gitu. Bisa tipe yang kayak gitu. Andre Onana. Bisa untuk lawan. Enggak, tapi gue kayak Neuer tuh kiper gitu kan. Dia nggak kadang-kadang nggak harus save yang gimana banget, tapi presence-nya aja udah bikin lawan juga gitu. Karena presence penting ya ketika udah terutama one on one. Presence penting Ger. Jadi soalnya pemain biar barangan. Iya benar. Biar tahu selalu ada gitu. Itu iya betul. Yang ada lebih penting daripada yang nggak ada. Cuma soal ganteng kalah sama yang ada maksudnya gitu kan. Maksudnya paham Anda. Terima kasih aku minum dulu deh kalau gitu deh. Karena gini kalau terutama one on one ya.
Kalau misalnya sebagai misalnya striker gitu ya, kalau kipernya kayak susah susah dijebol. Itu bikin gitu. frustasi. Agak mentalnya kayak kemana nih? Gue mau naklukin ngapain lagi satu orangnya bisa drop mentalnya. Misalnya strikernya kacamata striker misalnya bisa drop mentalnya. Yang kedua, gue mau naklukin dia. Jadi terlalu nafsu malah sembarangan gitu loh. Karena lebih Penting banget kiper PR bagus. lagi kalau udah kipernya pas-pasan kemampuannya tapi susah dijebolin. Iya. Jordan Pickford. Oh iya. Itu dia. Berak kiper Inggris Ya, dia tapi lagi. ngomong soal penalti juga dia punya reputasi bagus kan. Iya. Dia nahan 10 penalti dari 33 yang dihadapi termasuk penalti kemarin Aldo Sari ya. Berarti sepertiganya gagal. Sepertiganya sama Martin gagal. Paes. Bagus loh, kiper Iya. yang level Maksudnya beda. ini with all respect to Hernando, to Adi siapa? Satrio. Adi Satrio, kemudian Nadeo. Mereka juga nepis penalti kemarin dia sempat menyelamatin gitu juga. Nadeo apalagi kan. Iya, Nadeo juga bagus ya kan, nepis juga, pernah nepis penalti juga yang di laga penting ya gitu ya. Tapi ya itu tadi kita mau naik level juga. Jadi Ya. kita memang butuh kedalaman itu, kedalaman di kiper juga dan presence tuh ngaruh banget gitu. Ya, dan ini juga kiper pertama Indonesia setelah Kurnia Sandi yang main di luar kan. Ya, Tadi kan Sampdoria waktu itu kan. Dan ini tuh dia ini merupakan kiper yang punya darah Belanda kedua setelah Noel van der Veen. Jadi dulu Indonesia tuh tahun 1950-an ada pemain keturunan lahir di Semarang tapi dia orang Belanda namanya Arnold van der Veen. Pernah main di Persija juga. Jadi dia tuh akhirnya balik lagi ke Indonesia padahal main di Fortuna Sittard. Dulu namanya Fortuna 54. Oh, Fortuna Sittard, Ragnar tuh ya. Akhirnya timnya Ragnar. Tapi akhirnya dia tuh tahun 50-an mainnya. Jadi Paes tuh 70 tahun sekian baru ada lagi kiper Indonesia yang ada darah Belandanya. Dan sekarang kalau mau nonton Paes juga lagi Rp9.000 saja. Ya, betul. Untuk itu secara dia. musim di Apple TV. Boleh Luar naruh biasa. loh MLS sama Oh iya. Apple. Iya, Apple. Apple bisa 9.000. Apple Lagi sini. 9.000 9.000 sampai akhir musim. Sampai akhir musim. Tapi Nonton kalau FC Dallas doang. enggak semua MLS. semua. MLS. itu finalnya itu Desember. Ya gue menonton Oh, bisa nih. San Jose Earthquake. Ya. Hey. Chris Wondolowski. Chicago Fire. Waduh. Marco Reus tuh buat lagi Galaxy Iya, iya. Ada DC Giroud United. juga di LAFC. Giroud. Oh iya, sama Giroud. Loris. Loris. Ganteng tuh orangnya pakai jersey apa juga. tapi kalau menurut gue misalnya kan dengan nih gue mau nanya ke kalian ya, misalnya dengan pemain diaspora yang ada semua terus pemain yang main di luar banyak banget kayak misalkan pemain-pemain kan Marcelo udah main di Oxford apakah dia dimainin kan kita mesti tanda tanya ya terus juga Arhan katanya gosipnya kontraknya mau berpanjang tapi kan Arhan udah nanya nih gue menit mainnya kapan gue main kapan gue butuh main bukan butuh kontrak baru dan menurut gue ketika gue tuh orang kayak mikir wah kayak Eropa ya kayak apa gue tuh berpikir kenapa pemain Indonesia gak usah jauh-jauh dulu deh lo lawan dulu deh misalnya lo berkarir dulu mulai di Thailand dulu misalkan baru bisa ke J-League atau enggak mungkin lo mau coba di MLS sih maksudnya levelnya nggak jauh ya tinggi tapi ya mungkin nggak setinggi Eropa juga tapi kan lo bisa belajar dari fasilitas yang ada infrastruktur yang ada semua kan Sama memadai juga kan. Apa? Mau Piala Dunia juga jadi Betul. pasti ininya dapat juga atau enggak exposure-nya. mentok-mentok Liga Australia dah iya kan Maksudnya maksudnya mata ke Liga Australia. iya kan Liga Australia maksud gue ya lu coba dulu deh di luar kayak mulai atau enggak mulai dulu di Thailand dulu karena di Thailand aja kan lu juga belajar sesuatu yang berbeda walaupun bahasanya emang gak susah ya tapi pemain-pemain kita seperti siapa ya ya bukan yang Tobas Itu Yang Tobas, nah. Asnawi sekarang. Asnawi di Thailand. yang Tobasnya itu pernah bilang bahwa dia pertama kali pindah ke gue lupa klubnya yang sebelumnya tuh Konkain. Konkain. bukan sebelumnya Konkain itu yang pertama. Pracuap. PT Pracuap Yang kedua itu. yang PT Pracuap dia bilang kesana dia bilang dia suruh latihan passing lagi Iya. Berarti dia ya kan anjing kan gue pemain timnas ya kenapa gue suruh latihan passing ternyata emang tuh ya maksudnya itu Standar lah. standarnya udah beda Tapi gitu. ini kalau kita ngomongin pemain yang di develop di Indonesia bahasanya kali ya lebih enak. Gua tuh merasa Eropa tuh muluk-muluk. Menurut gua. Iya. Eropa tuh muluk-muluk. Karena memang ya kelihatannya aja dengan kita dengan pemain diaspora kan beda banget kelasnya gitu. Ini bukan ngebandingin ya, cuman maksudnya ada menurut gua ada perbedaan yang jauh banget. Makanya memang gua setuju tuh Liga Australia, even Liga Malaysia kayak Sadil tuh no problem. Karena gue kemarin sempat ngobrol sama Mamat ya di Speak Bola. Mamat tuh ada satu pandangan yang menurut gue Mamat Ganshop menurut gue sangat-sangat menarik karena dia bilang Indonesia itu bukan negara sepak bola, Indonesia itu negara penikmat sepak bola. Exactly. Karena dengan segitu banyaknya penduduk, pemain bola kita berapa sih datanya? Dikit. Siapa dia bilang Ganesha yang waktu Under sejuta gitu. iya dari itu cuma berapa persen, kecil banget persennya. Dan kita bukan kayak Eropa yang ada liga U9, U12 itu setiap tahun kita nggak ada, kita langsung tiba-tiba U17 gitu. Grassroots tuh nggak ada, jadi kita bisa dibilang emang agak melongkap
ya bener kata Aun, emang levelnya beda aja. Beda Dan kalau aja. mau terdekat menurut gua, ya lu berani ke Asia dulu aja menurut gua. Sana tips dong Krasin. Gak pernah main di Eropa. FYI. Tapi- Tapi mecahin transfer Messi-nya jelly. Thailand. Jelik. Messinya Asia Messi, Tenggara tuh. Messi. Jay Messi. Siapa Messi. bek kirinya yang main di Yokohama? Teraton Bunmatan. Teraton Bunmatan Teraton juara Bunmatan. sama Ainz Postecoglou. Makanya menurut gue tuh emang mungkin ya Eropa tuh muluk-muluk lah menurut gue. Ya menurut gua apa yang dilakuin sama Asnawi ketika dia memilih untuk main di Korea walaupun di Liga 2-nya. Ya, itu lebih works. benar menurut gue. Gitu. Jadi intinya sih bukan soal misalnya di mananya ya, tapi Ya. menit bermainnya. Menit bermain. Maksudnya kalau Eropa ternyata bisa make it to Main, the first ya team, nggak apa-apa. why not gitu kan ibaratnya. Karena kalau misalnya orang bilang nih sekarang, ini kemarin line up-nya 9 pemain dari 11 diaspora nih dari 11 cuma Rizky Ridho sama Witan. Witan ya. Nggak apa-apa. Maksudnya Kan mereka, beda yang lagi Indonesia. jago sekarang Biasa itu. beda. mereka Dan- berhak untuk memperkuat timnas juga. Yang lagi dong. jago dan lagi pakai sama taktiknya STY ya mereka itu. Iya, Ya, dan mau maksudnya gimana itu lagi? ya kita juga ya nggak ada protes juga sebenarnya ya. Iya, terkadang- sebagai penikmat bola ya, kalau lu fans timnas, lu nikmatin aja apa yang Betul. apa yang lu nonton gitu. Pasti lu happy aja Betul, gitu. karena terkadang kan gini, ketika pelatih memilih pemain itu kan belum tentu pemain yang sedang perform. Ya. Ya, misalnya siapa sih yang pemain pasti SC mencari pemain yang cocok dengan skill media pertama. Iya. Ya. Kedua, siapa yang lagi perform nih? Maksudnya siapa yang lagi sering main, bagusnya siapa? Bugar. Level fitnessnya. Maksud Level gue siapa fitness. yang dimainin, dan itu ada pemain ya mungkin yang menit bermain di klubnya itu lama, Arhan. Ya. Ada juga karena kan Arhan udah tahu cara main STY seperti apa. Asnawi aja di Thailand juga nggak main terus kan? Ya. Iya. Bahkan ada gue dia mau pindah kan? Ya mereka coming from the bench kan. Dan- Makanya Ya. kayak kemarin juga kan orang nih nggak ada Lino nih gitu kan, Mitan yang main karena memang tadi match fitness ngaruh banget untuk bisa mengimbangi Arab sejak awal main ya untuk ngebalas pressing mereka, untuk main counter Betul. gitu. Toh akhirnya main juga. Jadi sebenarnya kalau ada diaspora terus orang merasa Karena gimana ya terganggu. levelnya tuh beda. Maksudnya ketika lu di kualifikasi Piala Dunia lu malah lawan Arab Saudi, ntar kita lawan Australia, lawan Jepang. Oh, FYI Jepang menang 7-0 melawan Lawan Tiongkok, ya Tiongkok. kan? Nah, itu level udah beda. Lu masih ready to fight, bukan yang kayak pelatnas dulu, siapin dulu deh Yeah. mental. Enggak gitu, karena lu udah kualifikasi Piala Dunia, lu nggak bisa. Dan ketika lu melakukan pelatnas sebulan misalkan, kasihan klub-klubnya gila lu. Ya. Kasihan klub-klubnya, jadi kayak langsung datang latihan match fitness, lu tahu begini, jadi nyari yang sesuai gitu. Ya lu bayangin kenapa dulu apa ya namanya tuh Gareth Southgate menggunakan Calvin Phillips. Ya udah, Iya. itu aja. Dan Karena maksudnya menurut gue sih kita harusnya udah way past that gitu kayak udah harusnya udah nggak ada bahasan lagi soal itu gitu. Iya, udah, harusnya udah menurut sama gue aja, ya, iya. ya. Udah. Menurut gue tuh ya udah terbukti di lapangan, sudah Iya. terbukti kualitas mereka bagus. kita juga senang nontonnya, Kita juga kita juga senang. semakin bangga sama timnas Indonesia. Mereka juga ya. Mereka punya darah Indonesia juga by the way gitu Walaupun ya. kita janggal, kok jago timnas kita Iya, ya. Iya, maksudnya kalau misalnya mungkin kalau kan ada kebijakan naturalisasi misalnya udah 5 tahun Indonesia, Ya. tapi mungkin nih gimana nih seberapa loyal dia segala macam. Tapi kalau ini punya darah Indonesia juga, mereka juga berhak memperkuat timnas Indonesia dan sebenarnya maksudnya kayak STY gitu, dimainin apa ya pemain-pemain di babak kedua juga ketika misalnya pada capek nih, Ya. gitu, ya udah Ferrari. ganti Ferrari main, Lino main, Asnawi main, Egy main gitu. Maksudnya ya udah dapat menit bermain juga disesuaikan dengan kondisi di lapangan. Udah bukan soal lu diaspora atau Udah lu nggak ada. full Stop. kal gitu. Cuma Stop, ya bro. kebutuhan pemain aja. Stroke. Exactly. Apalagi kalau misalnya ada bilang Udah gak relevan lah. bisa bilang oh itu kan tugas ST membuat pemain jadi bagus. Bukan tugas klub untuk membuat pemain berkembang. Ini benar. Setiap minggunya, bukan tuh ST kan datang, oke ini gue timnas sudah datang. Kan ST nggak week in week out ketemu Ya. pemainnya. Itu tugas klub untuk membuat pemainnya berkembang setiap ini bermain terus. Gimana cara fisiknya, terus juga strateginya. Ya, gue juga pengen melihat banyak pemain Liga 1 ada di tim nasional Indonesia karena kayak misalnya gue berdiri siaran Liga 1 sama Aun deh. Bertiga siaran Liga 1. Lu sering lihat anjir pemain bagus ya? Kayak lu ngeliat nih pemain anjir ini siapa sih kok bagus kok masuk timnas gitu. Tapi kan ya Emang beda aja. emang beda levelnya. aja. Tapi ada banyak hal yang juga kan. Maksudnya Ya. terutama misalnya disiplin, Ya. Iya. terutama soal work ethics gitu. Apalagi maksudnya STY gitu ya. Ibaratnya ya kalau lu nggak ikutin cara main gue ya nggak usah Plus gitu. ya kan dia baru bilang kalau ada 10 pemain yang ngebohong Yang ke dia lah. ngebohong. Plus menurut gue tuh gak berarti kesempatan yang main di kompetisi domestik hilang gitu. Enggak. Kayak kalau Amerika Serikat, Brazil juga gitu kalau nggak salah. Amerika sama Brazil tuh kalau di kualifikasi World Cup, ya di World Cup-nya juga tuh pakai pemain yang main di Eropa kan. Iya kalau Ketika yang mereka di Copa America tuh baru pemain yang lokal Brazil main Iya. gitu. Makanya
pemain yang main di Liga 1 tuh gue rasa kesempatan untuk membuktikan dirinya dia di AFF jadinya. Nah itu dia justru dengan adanya timnas senior gini ya, ada yang diaspora gini kan mereka mau nggak mau, gue kalau mau berusaha untuk mengimbangi lah, ini nggak ngomongin geser ya, gue ngimbangin lah, gue latihan bareng mereka, gue bisa tuker transfer knowledge juga dan transfer skill juga ibaratnya gitu. Oke, gue akan buktiin ketika misalnya AFF atau ada game-game yang bukan FIFA Matchday nggak ada pemain-pemain yang dari Eropa, saatnya membuktikan gitu loh. AFF karena Iya kan, kalau AFF misalnya kita juara gitu ya, misalnya dengan mayoritas yang emang main misalnya Liga 1 gitu ya, udah gitu. Masa win-win? Berarti ini lebih bagus daripada tim senior? Enggak, justru lu partnya ada masing-masing. Berarti timnas kita jago aja. Itu dia. Ya. Tapi kalau ini ya ke timnas jago nih, ada timnas yang habis kalah nih sama Bahrain. Iya kan. Kita hadapi ya. Gua boleh gak sih berharap bisa nih kayaknya gitu loh. Bisa. Udah mulai ada nih. Buat teman-teman kita di Bali, mendingan yang mau nyewain motor itu di stop dulu. Jadi kayak lo mendingan tim lo kalah dulu, baru kita sewa ini gitu. Gimana? Kawan-kawan di Australia. Boleh Australia. Ayo, yang di Legian, di Kuta, di Seminyak, Canggu. Jadi kayak sorry banget nih, lu kalah dulu baru kita kasih. Anjing ancamannya ke warga, curang. Ancamannya ke warga. Enggak, lu terakhir ngancam gini enggak jadi kalah menang lo. Kalau gue terakhir kan ngancamnya kan gini Indomie lo. Barter Indomie. Nah itu. Barter aku aja gimana? Masih boleh di Bali aus kan? Iya, bisa. Tapi gue gak khawatir sih, soalnya GBK habis diberkati kan. Paus Franciscus, mantap itu, semoga toleransi beragama semakin baik ya. Alhamdulillah. Kemarin juga ada ini ya, Kementerian Agama tuh bilang kayak jangan diputus si tayangannya. Jadi jam 5 sampai 7 gitu kan. Itu respect banget. Ini sebenarnya kalau lagi di bola juga gak diputus sih, cuma ada running text running text aja. doang. Kenapa jadi rame ya? Bingung gue. Iya. Iya makanya kita maksudnya siaran jam segitu kan. Iya. Maksudnya itu toleransi yang luar biasa juga gitu ya. Semoga bisa menang. Tapi gue sih gimana ya? Kalau gue kemarin tuh hasil historis betul. Ya, tapi berarti cek lagi. Ya menurut gue tuh orang Indonesia tuh kadang kalau ngelihat sesuatu tuh kalau ya gitu kayak ngegas mobil. Kalau orang Indonesia tuh kalau dibaratin ngegas mobil, kalau ngegas banget, kalau enggak banget gitu. Jadi menurut gua gak bisa setengah kopling tuh enggak. Jadi tengah-tengah aja. Jadi ada celah gas. Ya, tapi kalau polisi tidur diem dulu. Kok kemarin tuh betul kita historic draw lawan Arab Saudi, tapi next lawan Australia tuh kita harusnya ekspektasinya tuh sama kayak ketika kita tanding sebelum lawan Arab Saudi gitu. Jadi jangan terlalu heboh banget kan kalau di kita gue nggak tahu. Gue sih melihat timnas Indonesia udah sangat bagus melakukan pengamanan dan lain-lain biar nggak terlalu heboh. Yeah. Cuman kan masalahnya dengan kemarin draw tentu ekspektasi warga juga jadi gede parah kan. Sih. Pasti bakal parah juga. Cuman maksud gue ya udah gitu, maksudnya kita belajar dari pengalaman ya, expectation kills bro. Jadi bukan smoking doang yang kills. Jadi gue rasa tuh bukan burger. Ya, burger kill. Jadi ya pas aja. Maksudnya kita berharap menang sebagai fans betul wajar. Cuman gak jadi gimana banget gitu. Soalnya kan gue selalu beranggapan beda lawan ya beda juga hal yang kejadiannya gitu. Mungkin ini kali kenapa Indonesia ketika imbang lawan tim besar aja kayak wah heboh semuanya. Karena kita merindukan itu kan. Karena betul. bertahun-tahun timnas kita tuh levelnya beneran jauh di bawah Arab Saudi, jauh banget Jepang gitu. Tapi ini saatnya kita kayak hype-nya dapat semuanya, tapi ya jangan berlebihan aja, bener sih. Ya kayak pas aja gitu bos. Gue sih memaklumi kenapa Indonesia mendadak jadi heboh dan lain-lain ya. Karena ya dulu kita jarang banget nih untuk sampai ke level ini. Tapi bentar ini kok jahitannya nih sampai sini gue ngeliatin ganggu dah. Ini panjangnya segini, ini segini doang gimana sih? Itu stylenya. Enggak, dia patah banget lagi pelotnya jersey. Enggak, gue ini ganggu banget kan OCD nih gimana? Bawa OCD banget. Enggak, masa ini kan sampai sini. Ini cuma gimana sih? Enggak ada standar. Tapi gue setuju juga yang soal tadi ya. Maksudnya apa yang kita ekspektasi apa yang kita ngomongin di sosmed, kita ngobrol di tongkrongan atau segala macam pasti kan nyampe juga energinya ke mereka, apalagi pas main di Indonesia gitu ya. Betul. Kan pastinya tim coaching staff juga dan tim ya itu udah ngobrol juga, udah main relax lepas kita memang bukan unggulan. Benar. Nah jadi mentalitas emang kita bukan unggulan gitu. Underdog mentality bro. Underdog mentality sehingga memang bisa. Kita udah berapa kali reality check Piala Asia U23 hampir ke Olimpiade. Bahkan lawannya sama Australia, Irak, tipenya sama semua Jepang. Maksud gue reality check udah berkali-kali. Jadi
Dan di lawan Australia kita ingat betul bahwa babak pertama gila banget mainnya. Hancur. Tapi babak kedua hilang jebol Itu langsung dia. 3 ya kalau salah 3 apa 4 ya waktu itu. Dan gue yakin belajar sih pasti pemain. Iya, exactly. Pemain Sintayong belajar. Saat itu lo udah Bang Jai. Ya. Iya, Belum iya, ada Verdong dan juga Iya. Maksudnya PS. kalau posibilitas gue yakin juga sudah Ada mah ada ya. Ada, tapi cuma ya. maksudnya datang dengan underdog mentality Betul. aja gitu. Tapi Sekalipun kita main di kandang. Sama yang satu lagi teror di GBK, please teror terus itu Ya. pemain Australia. Karena orang Australia nggak tahu Ultras. begitu-begituan kalau nggak ngerti. lawan. Mereka kagak tahu tuh kayak kalau GBK kayak gimana. Mereka cuma taunya dicenggu Iya. setiap Rabu malam ke Oldsman. Waktu mereka main di Piala Asia, itu kan di Qatar. Itu aja Indonesia isinya. Iya. Tapi itu baru sebagian. Hei Australia, kamu bayangkan itu dikali 10 kali lipat, 20 kali Bukan lipat yang ada lihat di Australia Qatar. doang nih, Tiongkok, Jepang, Arab Saudi nanti main di kita, Bahrain, curi poin kita. Harus dikasih justru diberi-beri. Tapi ya menurut gua, kan si targetnya Sintayong itu urutan 3 ya. Ya. Urutan 3 itu realistis banget sih. Masih masuk Kebawa akal. Kalau sama Jepang sih ya, ngelihat kemarin sih itu Kalau reality iya, check gitu. banget tuh. Ngelihat Jepang, maksud gua gimana? Kan ada Mitoma. Bang, Jepang aja ngalahin Spanyol Bang Piala Iya. Dunia Bang. Gua pikir Jepang tuh kayak ngurangin gas itu. Kagak ya? Basah aja Jepang ya. Sabuda teuing. Fak kata gua teh hancur. Dan itu kan maksudnya game pertama. Sabar dulu bos. Ini kan lagi gimana? Baru mulai-mulai gitu kan. Ini udah langsung 7-0. Ya, buset. Itu jagoannya sekarang Autanaka sekarang. Iya. namanya. Ya, Jepang udah itu. enggak. Autanaka namanya Oh, jagoannya. iya Yang makanya kemarin masukkan itu bagus. semacam apa ya statement. Itu Iya. statement Buat yang lain. buat semua. Oke, satu Hati-hati tempat kau. ke World Cup buat gua. Lu semua ngontrak gue. Ini punya gue. Kalau misalnya Arab gitu ya, kita ngalahin Argentina gitu. Kata Jepang, Jerman, Spanyol. Spanyol. Biasa. Belgia 2012 hampir ketar-ketir sama gue. Gini, Kita gini, biasa kalau aja. Jepang. Jepang, J-nya tuh juara grup. Ya. Iya. Hati-hati kalian gitu. Iya, kan kalau J enaknya sama I tuh lolosnya tuh. Iya. kan? Ya kan kalau Jepang IJ. sama Indonesia kijang ya kan kerja Iya. sama Indonesia Jepang. Iya. 1-2. Kenzi nggak tahu. Faldo nggak tahu. Kijang Tapi nggak tahu. 1800. Ya, kita Iya. doakan yang terbaik juga ya pastinya ya. Nanti Amin. kita Ntar akan berarti kita ketemu lagi di Selasa malam ya. Abis pertandingan langsung rekaman kita. habis pertandingan ya. Aduh, Kita saya akan ini. izin absen dulu ya. Kalau Selasa nggak bisa. Nggak bisa gue. Oh iya dari Terus Selasa. kita doakan ya, kita doakan semoga yang terbaik ya mainnya Amin. diperbaiki Nah, yang mainnya. menjadi evaluasi kemarin gitu ya. Terkait hasil kita serahkan lah sama rezeki-rezeki dari Amin. Rezeki Ridho. Ya Rizky. Mari sih Rido sama si Jaizal ya. Bagus tuh Bagus duet. ya. Nah, Kapten bukan duet lagi sih sebenarnya, dia, satu lagi betul. kan Verdong kan di Rizky Oh iya Ridho kan. benar Nah. sebenarnya. Bang Pedong. Iya, Cuman iya, emang iya. nyetel banget tuh Jaya sama Rizky Ridho. Di style ya Bang, di setel. Nyetel banget ya, kira Nyetel TV banget. doang yang bisa di setel. Ya. Tapi lo harus fair dong. Hmm? Harus fair dong. Fair dong. Nembak tuh kemarin dia. Gue kan ini ya, kan Calvin, gue Calvin. ngepost yang gue ada konten sama Ragnar kan. Nah. Terus gue sebenarnya ada pertanyaan gitu ya di itu kan kayak ya kenapa lu milih ini segala macam, dia never think twice karena gue ada kesempatan gitu gitulah masih diplomatis. Terus gue bilang soal Indonesian supporter gitu. Lo soal supporter Indonesia gimana? Oh mereka sangat ngasih energi segala macam. Iya. Gue bilang kan kalau kita cetak gol, kita menang tuh selebrasi gila banget. Terus dia bilang bahkan kita nendang 50 meter ke atas gawang juga pasti diteriakin. Sumpah. Ragnar bilang gitu. Lu jatuh aja, lu kepleset aja tuh disorakin. Lawan maksudnya teror buat apa? Tim tamu tuh kerasa banget buat dia ya, terutama kalau main di GBK, maksudnya main kandang. Itu gila banget. Main dimanapun itu pasti gila. Kasarnya kita bikin salah aja di support gitu, segitunya gitu. Ya karena ini Sama lu di GBK inget ya sih kalau Arhan iya. kita semua wow, itu setara kayak shoo gitu. Karena Gila sih, menurut karena gua. itu yang tadi gue bilang, kita rindu momen-momen ini. Kita nggak pernah ya. udah lama nih nggak segini. Mentok terakhir kita ada hegemoni timnas kita hampir oke tuh Piala Asia 2007. Ya. Atau AFF 2010 lah. Maksudnya yang hype Ya, satu betul. negara dari, sebelumnya. dari periode 2004 waktu muncul Boas sampai Boas, 2010 ya, lah. ya, Itu Wah, tuh Boas gawat sih. cetak gol ke Uruguay itu. Yo, iya. ya, itu gue melihat wah bagus sih timnas Peter Witt kita. ya, gitu. Peter Witt ya. Iya. Legend. Oke. Ada yang happy juga selain Indonesia Dex? Sepertinya yang lu pakai nih. Oh ini San Marino. Lu random Bayangin juga. 20 tahun gak pernah menang. Akhirnya Dari tahun berapa tuh? 2004. menang dia akhirnya. Menang lawan Ini menang Liechtenstein. pertandingan teman-teman. Menang pertandingan kompetitif. Setelah 140 Tapi lawan menang pertandingan 1-0. ya. Liechtenstein. Nah itu dia. Ini di sini gue Tim pengen jelek juga. menekankan bahwa peran UEFA Nations League kan bilangnya kan pertandingan persahabatan pointless gitu kan. Tapi lo kalau lihat jadwal pertandingannya San Marino tuh udah nge-tweet. Udah siap-siap menang ya. Soalnya Liechtenstein, Gibraltar sama
Andorra lawannya. Maksudnya ya Selevel. udah. Ya udah masa nggak ada yang bisa dimenangi sih dari Iya, tiga maksud gue lawan ini. Gibraltar jangan main bola, lu kan selat. Jadi ya. Tapi adiknya Ryan Giggs main di sana. Iya. Gue bercanda ya. Gibraltar. Buat orang Gibraltar yang Rodri, nonton box Rodri. to box, gue minta maaf. Jadi ini menurut gue UEFA Nations League tuh ngebantu timnas kayak San Marino, Liechtenstein, Faroe Islands. Inggris gitu. aja turun ke divisi 2 Ya, Nations Inggris. League. Tapi ada kompetisi-kompetisi gitu ya buat negara liput sepak bola ya, termasuk Indonesia ya. Termasuk Indonesia itu juga beruntung ada kayak ada penambahan slot tuh gitu. Bener. Dapat kesempatan buat ya, Maju. maju buat menang gitu kan. Dan buat happy. nambahin ini juga, nambahin Koefisien. Coefficient. Tuh kan. Terus CONCACAF Nations League juga kan Ya. sekarang kayak gitu juga gitu. Iya. Jadi gue ngerasa ya ini Sampai lawan-lawan yang ada sepadan nih. Bermuda. Ya, Bermuda. Ada negara-negara aneh-aneh tuh. Negara-negara ajaib aja. Kemarin itu Karibia. Saint Abis- Davis. Habis ini juga derby pajak antara Cayman Islands lawan Derby Virgin pajak. Islands. To the alleyway. Nyanyi dong. OFC. Paradise pajak. Pajak Kok sih? pajak apa? Surga pajak. Negara surga Soalnya pajak. Kan bebas pajak, tax kan? free. Jadi lo kalau mau Oh. daftarin perusahaan tuh di negara itu. Oh soalnya itu nggak ada dua pajaknya. negara buat offshore teman-teman. Jadi kalau misalnya Biasa, Nun. mau pengen mengalihkan, aduh bahasanya Cuci mengalihkan uang. dana. Udah itu di poin aja anjir. Ya kalau mau mengalihkan dana dalam tanda kutip, teman-teman punya perusahaan di dua Cayman. negara tersebut. di Makanya Cayman Kings of atau Convenience Virginia. punya lagu kan. Iya. Gue tadi orang lagi ngobrol nih. Gak gue kan gue denger dia. Kan Kings of Convenience kayak Masih Aussie. ada backsoundnya. Itu lagu Cayman Island ya. Gensi tau gak Gensi? Tahu lu enggak tahu Kalau dong. enggak lo harus coba dengerin ya. Chaos itu gokil banget loh. Ih, sambil bengong-bengong Erlan Oyet tuh. Ih. Sebelum ere duduk di Indomaret, dengerinnya itu banget. Kalau Bengong. lagi diem sendirian ya kan. Di Ya, halte coba. iya kan? Aduh. Bengong. Jadi sebelum Aduh. kalian ya, sebelum kalian denger Bernadia sekarang. Bah. Kita denger Chaos sih. Sampai bosan mereka datang ke Jakarta gua rasa. Iya. Erlan Iya. Oye kayak jadi warga. Waktu di mereka datang ya kayak bosen sih. Iya, udah biasa aja. Sama kayak Miu datang. Udah 4 kali kayaknya. Sama kayak Steve Aoki naik Transjakarta salah satu bus sama gue. Kenapa Steve Aoki naik Transjakarta nih? Aneh banget Biasa gila. ya. Dan MLTR DWP gitu. juga diulang-ulang. Iya, kayak udah punya kuasa di karet kudurenan loh. Iya, udah biasa ya. Anjing Kayak genting itu. hijau, genting Jadi hijau. kalau sebelum orang mengenal dengan apa Indomaret pakai Golda minum Iya. Golda. Tapi menurut gue ya Fantasy League tuh nggak pointless lah. Nggak lah. Yang pointless mungkin pemain-pemain Chelsea yang Nah, ada daftarin. kita bahas Chelsea nih. Kayak Buat yang UEFA protes Conference kita League. bahas Chelsea. Ini ada, Ya. Come on, ada Chelsea. yang lucu banget Come menurut gua on, Chelsea. soal Chelsea. Cole Palmer gak didaftarin. Enggak, Kalau enggak. Wesley Fofana sama siapa? Namanya Sama Lavia. Lavia ya oke lah. Ben Chilwell dan Fofana udah nggak dibutuhin kan. Iya kayak. gitu. Ya Ben Chilwell sama Cole Datro Palmer gitu kayak. Enggak, tapi Rhys James yang Lavia cedera perlu juga pun. kali. Rhys James yang cedera pun ya Lavia. Rhys James yang cedera pun. Ini kan ini lu tau gak? Didaftarin. Ngomongin Kenapa Cole Palmer enggak. ngomongin Rhys James yang si konferensi yang nge-tweet mukanya Rhys James terus tulisannya captain terus ada yang reply quote gitu set lo jahat banget udah tahu dia bakal WFA sepanjang pertandingan. UEFA. Kapten UEFA. Tapi kan masuk nominasi Ballon d'Or. Siapa? Oh Cole Palmer. Cole Palmer. Iya. Tapi justru aneh ya. Itu Gimana kan- fans Chelsea nih? Ada Tapi Cole komentar Palmer nggak? mah wajar lah masuk Ballon d'Or. Enggak yang enggak wajar maksud lo enggak didaftarin kan? Iya, iya Itu maksudnya. kesalahan manajemen. Iya bukan maksud gua, ironis gak sih kayak Ballon d'Or dia nominasi, tapi nggak didaftarin Enggak, di dia Eropa. dia feeling gue Chelsea pakai auto select kayak di FM kali. Iya, auto Tag select. auto select. Iya. Ah, aman udah langsung di Ini Tapi Chelsea- gimana sih fans Chelsea ini gimana? Gimana? Auto select terus holiday. coba. Holiday. Auto select Gimana? holiday. Coba. Tolong. ngomong. Kamera kena Nabil. Ya, Mikir. Balik. Nah. Gimana, Bil? kan beberapa episode lalu gue bilang, concern gue adalah gimana nih nanti pendaftaran pemain Chelsea di UEFA. Hmm. Karena kalau teman-teman yang main FM mungkin bakal lebih paham kan di UEFA itu homegrown tuh minimal homegrown pemain Inggris itu minimal 8. Ya. Dan kalau klub Palmer juga adalah 4. Palmer Palmer homegrown. itu homegrown Inggris. Iya. Iya, homegrown ya. Nah, sementara itu kan maksimal 25 tuh yang didaftarin. Ya. Nah, kalau misalnya kayak case-nya Chelsea adalah Chelsea sekarang di tim utamanya cuma punya 2 pemain lulusan akademi Chelsea, yaitu si Rhys James dan si Lucas Bergström, kiper ketiganya. Kiper. Nah, mereka akhirnya harus nyisain 2 karena kan maksimal 25. Mereka cuma bisa daftarin 23. Jadi mereka sementara masih ada sisa 3 orang ini di mana Fofana, Lavia dan si Cole yang mereka bukan homegrown-nya Chelsea, lulusan akademinya Chelsea. Itu kenapa mereka akhirnya nggak bisa daftarin 3 orang itu dan
sebenarnya menurut gua alasan di mana katanya mereka main di Piala Dunia jadi workloadnya banyak apalah itu bohong lah. Itu tuh bukti bahwa manajemen Chelsea itu mismanagement. Lu Iya. bilang dong berak lo gitu. Kayak gua kalau ngomong ke MU bilang. Janganlah. Ya kok gak mau takut ya sama Chelsea ya? Nah, Ada mismanagement berarti. mismanagement kayak pembelian Jadon Sancho, Joe Felix itu antara butuh nggak butuh sebenarnya. Yang penting ada aja, Bang. Ada aja Iya. ya. Kayak lu ngeklik di Tokped sama Shopee kan. keranjangan Harganya aja. 30.000. Waduh, boleh nih. Udah boleh nih, ongkirnya 70.000. Jadi begitu sebenarnya alasan dibalik kenapa sebenarnya si Cole Palmer tuh nggak Gak didaftarin. dimasukin karena dirasa udah ada Sancho sama Felix Iya. juga. Konferensi gak penting lah. Iya, nggak penting sih. Tapi kalau ada trofi seneng kan lo? Enggak juga. Enggak. Wah sombong. Sombong juga. Keren juga lu. Keren juga. Lebih Udah, penting Premier League lah. Oh iya. Ya udah gak bakal juara juga. Udah serah udah gak bakal Iya, juara. iya. Conference League kali biar piala. Conference League anjir. Masih ada Pep di Premier League. Conference League divisi bawah-bawah. Iya. Kalau Ballon d'Or nanti lah ya. Masih ntar kan? Masih 28 lama. Oktober sebenarnya pengumuman Ya, itu. mepet aja ya. Ya Cuma cuma yang ya rame tuh Vini Junior, Rodri, terus juga siapa? Bellingham. Sama Kroos. Cross. Kalau Kroos sebenarnya dia Enggak nge-tweet lah. sih, dia bilang retirement. udah lo yang lain nanti dulu lah misalnya tahun depan. Gue terakhir nih. Oh biar bisa menang. Udah digituin terus kayak thanks for reminder. Iya, karena tulisan retirement. Oh iya tuh Tapi kan tahu ada tulisannya. Kan tiap pemain tuh ada Klubnya kan? klub dan juga negaranya apa kan. Di Sebetulnya mention. kalau kemarin Brasil juara Copa America menurut gue Vini bisa dapat Argentina yang Iya. juara. Kalau Kalau Inggris juara juga bisa Bellingham. Bellingham dapat. Tapi berarti Rodri. Spanyol. Makanya Nah. masa kan Ballon d'Or tuh belum tentu yang achievements-nya paling Iya. lengkap. Ya, Iya lagi, yang santai populer. aja. Santai ujung waktu Messi Iya, lah. tahu tuh Messi. Masa Vini, Rodri, Jude Bellingham, Cross yang menang Messi. Anjir lucu Itu banget. nggak Messi masuk, kan- nggak Messi masuk. pertama kali sejak tahun Nggak 2003 nggak ada Messi, nggak ada Ronaldo. Oh. 2003. Sejak 2003 tuh. 2003 bayangin. Iya. Tandanya kita udah tua. Iya lagi anjir. 21 tahun mereka main bola gitu Parah, kayak. cuy. 21 tahun. Iya. Gue sih kalau Rodri kayaknya pemain yang kayak Rodri agak susah menang lagi. Susah. Maksudnya kalau Vini Kalau itu Vini masih bisa sih, Vini sama Gua Bellingham. sih Jude kalau Bellingham masih panjang, Rodri aja. Kalau kalau pilihan tiga itu ya. Kalau Rodri yang menang gue rela gue. Iya sih. Rodri boleh. Rela. Bagus. Best player kemarin Euro kan? Iya, best player Euro Rodri. Karena tapi kalau misalkan tapi kan ini yang Ballon d'Or yang vote ini kan jurnalis kan. jurnalis sama kapten-kapten kan. Kapten. Tapi lu bayangin ini kan itu kan kayak SEO ya. Iya. Yang diingat siapa? Di kepala siapa tuh? Jude. Ya kan yang iklan di mana-mana siapa? Jude. Karena PR-nya jago banget. Jude. Gitu. Jadi lu pikirin bukan karena Rodri. Gue juga pengen Rodri. Gue sih pengennya Carvajal lah, karena gue merasa Ballon d'Or tuh harusnya buat pemain dengan achievement paling lengkap gue. Nah. Tapi kan masalahnya jurnalis ini kan dan juga kapten timnas ya beda kan. Dan musim ini juga krusial juga Carvalho kan. Ya. Maksudnya ya selain nama-nama tadi ya. Maksudnya dia lagi-lagi di posisi kayak dia. Ya gitu. Kan Tapi kapan lagi decisive juga Ya. cetak gol final Lu champion. dicolek sama Jose lu. Hah? Gue juga Real Madrid sama Spanyol. Jose. Gitu tapi semifinal. Maksudnya gol di final Champions League woi. Tapi kan ya Gila itu maksudnya kalau award-award yang ini agak rancunya adalah pemain dengan apa namanya pencapaian dan juga penghargaan dan juga kemampuan bagi klubnya tuh Iya. dilupakan gitu aja. Maksudnya kan kalau kadang-kadang keluar tuh si daftarnya sih misalnya Shortlistnya berapa? ya tuh shortlistnya biasanya? berapa 25 ya? terus siapa yang milih siapa gitu kayak ya waktu itu kan Mbappe sebagai kapten timnas Prancis milihnya ya Pemain Prancis. Iya, pemain gitu. Prancis. Padahal tuh. pemain di klubnya. Di klubnya ya emang ya subjektif jadi Setuju. susah. Dan iya tim PR-nya. Tim Ya, PR langsung set keluar nih pasti abis ini langsung keluar nih brand-brandnya Jude Bellingham pak gitu. Nanti berapa hari ke depan Adidas. Semuanya udah. Karena gitu pasti kan kayak misalnya kemarin aja misalnya man of the match gitu kan. Sebenarnya ada beberapa juga yang main bagus kemarin agak bingung ya kalau menurut gua. Tapi pas habis penalti pais. Udah pasti gitu. Ada efek kayak gitu sama aja kalau milih Iya, gini iya, kan. iya. Foto Itu brandingnya. menjelang akhir tuh. Brand wash jadi kayak yang orang inget aja. Top of mind lo apaan? SEO lo apaan? Bellingham. Iya. Bahkan Bellingham. kayak misalnya FFI atau misalnya Oscar gitu kan biasanya tuh yang mepet-mepet deadline tuh Iya. yang kita masih ingat ibaratnya kalau film-film awal periode Januari udah lupa. Berarti lupa. buat, buat pemain ini jangan lupa 28 Oktober ya. Apa itu? Itu pengumuman ya kan. Oh. Pengumuman pemenangnya gitu. Oh, iya, Maksudnya benar. menjelang itu tuh lo PR yang banyak. Bener, gitu. bener. Iya. Tapi ada juga yang harus kita ingat juga. Oh ya 26 Oktober kan masih lama. Yang terdekat tuh 1 Oktober ya, peringatan 2 tahun Kanjuruhan kan. Ini karena gue lihat terus soal Kanjuruhan sebenarnya sih nggak banyak ya. Ini alarm dari mana nih? Orang siapa nih? Alarm siapa? Handphone siapa? Waldo ya? Ini ya? Oh ini nih Waldo. Oh nih. ini Wah, wow. lagi ada hal Jam penting. kuliah. Ya. 11.20. Kalian masih kuliah. Nih,
Alarmnya kayak gini deh. Nah, maksudnya dia kuliah di jam sholat Jumat. Iya. Parah banget. Bohong. Nyokap lihat kamu kuliah ya. Bohong. Ini balik lagi kejuran ya. Gila kita udah mau serius. Ada alarm aja. Gue main ngecekin HP gue apa Gue ya? juga, gue kan gak pernah gue nyalain. Gimana ayo Dex. Jadi selama beberapa episode ini gue sebenarnya ngupdate terus kan Kanjuruhan kan. Sebenarnya nggak ada update tentang Kanjuruhannya sih. Ya. Tapi September ini memang lagi banyak fokus ke September hitam. Oke. Itu yang fokus ke pelanggaran HAM yang terdahulu. Tapi ini yang jadi simbolnya ini kasus Munir. Oke. Karena udah 20 tahun kan gitu. Kasus Munir, tragedi Semanggi. Kanjuruhan juga masuk situ, cuman conversation-nya tuh kecil banget. Ini details dari Kontras, mereka bilang nyalakan tanda peringatan darurat karena penjahat HAM masih bebas berkeliaran. Intinya gitu sih kalau selama September ini. Itu yang Bakal harus banyak kita dibahas ingat sih. ya. Kita ingat dan Karena suarakan. banyak tragedi lah September 30S terus Ya, itu juga puncaknya tragedi tuh Pendeta di Yeremia 30S ada tuh. Ya. Yeremia. Jadi ya memang Ada reformasi di korupsi. ya banyak itu lah. juga banyak banget. Jadi ya bulan untuk bermuhasabah sebenarnya memang. Tapi Sebagai juga manusia. diingat karena kita bisa mencuri poin dari Arab Betul Saudi, sekali. mungkin saja juga dari Australia, Australia. gitu. Dan jangan lupa juga ingat juga ini kalau mau jadi pemain timnas sih minumnya ini. Iya. Aqua. Aqua. Ya, Official. apalagi yang perlu kita ingatkan. Weekend Premier League depan Ini ada Premier warnanya League kan Festival. persistent blue, bukan warna oligark blue. Nah, ya jangan lupa. hebat Tom Lembong. Oh iya benar. Ya tapi kan apa namanya international break biasanya kita bete ya. Nah, break tapi ada timnas. Happy kita. Happy. Pengumuman yang minggu depan mau kita kasih tahu sekarang? Langsung aja jangan lupa tanggal 15 itu kita ada Premier League Fest di Citos ya dari sebenarnya dari acara dari siang. 2 hari ya? Dua Sebenarnya 2 hari hari. Kita acaranya. itu dari Sabtu dan Minggu. Sabtu ada Afif. yang belum tahu ada Afif. Afif Paul Justin. sama salah satu founder Yang Box to Box pentingnya Football. ada Bernadia. Nah, sama Siapa? kalau dia mana ya, Kamis. benernya Justin. hari Kita. sama perunggu hari Minggu. Sama rumah sakit. Wah, legend hari, itu rumah hari sakit. Sabtunya Malik and the Essential. Sama bara suara. Betul. Ih, ngeri Di hari banget. Sabtunya ada Asli. ini, ada Coach Jasin yang belum tahu. Jasin tuh dulu pertama kali podcast bola di kita loh. Iya. Itu aja. Dia juga kalau Emang misalnya ada yang nggak tahu, Bang? Banyak. Enggak, maksud gue gini loh ya. Kalau nih ya, ngomongin soal Coach Jasin nih, kalau kebijakan naturalisasi datang berapa puluh tahun lebih cepat, Doi. masuk timnas Justin. Iya. Parah gocekannya masih Masih bagus. jago anjir. Oh, iya. Gua kayak respect sama Coach. Parah Coach lu. Itu dia ya. Dan Itu hari Seninnya tanggal 16-nya kalau mau kalian ketemu kita ada live podcast rekaman di GBK. Nah, Ya. itu dia. Jam berapa Tio? Jam pagi dong. Ih, kita Pagi. mah morning person, Oh, bro. kita Terus ini kan sambil ini ya, orang olahraga bilang kan ya. kayak orang bilang kan kayak tapi kan Senin Bang, libur. Libur Nah. Senin, Maulid Nabi. Libur. Oh, ya, Nabi. Jadi dan juga ya weekend ada Nationals dan kawan-kawan. Itu dia, selamat Irlandia menikmati Inggris ya. ya. Saya siaran Inggris Irlandia. Nah, jangan lupa nonton ya, kali ini harus jadi ya. harus jadi kali jangan ini. jadi schedule lagi. Ya, itu dia. Terima kasih, jangan lupa subscribe. Nah, itu penting banget. Subscribe. Subrek. Kalau nanya nih DMNT juga ya kalau mau Nih, support San juga Marino. boleh buat kita ya. DMNT ID support teman-teman box to box nih. Patagonia boleh Patagonia deh. Nah, Patagonia. pre-order. Jangan lupa Ini apa Oktober. Ini Oke? Fortune. Ada baju Martin Paes kan? Ada baju Oh, Martin iya. Paes. Oh ya kan itu ya. Kalau misalnya ini jersey kan jersey fantasi timnas ya kan. DMNT.id bisa dipesan Oktober. Tapi jersey box to box. Lah, pesan juga. Udah mau Sekarang sold bisa, out, bro. Sekarang bisa ya. Udah tinggal sedikit. Udah Tinggal ya sedikit, kata Waldo. ampun masa belum Aduh. punya. Biar kita usahakan gak menuhin kamarnya Waldo. Nah, itu dia. Karena kita oh, mau di bi- stok ya. Karena kita mau Di stok. bikin edisi spesial nanti. Ah. Nggak tahu desainnya kayak gimana. Nah, itu dia. Edisi bulanan katanya. Edisi bulan. Banyak duit lo anjing. Jadi jangan lupa ya kalau biar kita nggak ketinggalan subscribe, tapi Ya. juga sosmed kita bisa di follow di @box2boxbola. Kita mau soljum dulu ya kan? Kalian kita ketemu Mulai selesai. selanjutnya dari Box to Box Football Show.